Yang dimaksud seperti inovasi, taunya ini produk itu betul-betul diterima di pasar, di market gitu ya. Ngukurnya gimana sih dikit ya kita ke R&D deh. Kita kasih solusi. Ini gue paling demen banget datengin Bapak Franchise Indonesia. Widih. Mas Hendy. Siap, halo idola. Wah, Wah, enggak. akhirnya Kebalik kesempatan buat bisa ada di sini. Enggak. Tiap hari nonton podcastnya Kasih Solusi, sekarang diundang. Wah, kita harus berterima kasih nih sama ketemu sama idola. Ya. Enggak. Dari zaman ngeband sampai VJ, pengusaha, sekarang jadi podcaster. Wah, kita ngikutin Mas Dery. Banyak ya profesinya ya. Semua kita cobain ya. Gagal ini, gagal itu, kacau. Tapi pengalamannya banyak, multiprofesi. Justru saya harus belajar banyak. Siap. Ngundang Anda ini kan kesini kan waktunya sibuk. Dari Surabaya Mas tadi pagi. Iya, jaraknya jauh. Bela-belain kesini suatu kehormatan, apalagi bocorin semua trik gimana caranya teman-teman UMKM nih yang pengen ngembangin kemitraan, franchise. Ya, ini kehormatan juga karena ketemu Mas Dery yang biasa cuman reply story-nya dan gak pernah dibales gitu. Sekarang bisa ada di sini. Enggak. Ya, terima kasih Ya Allah. Mas Dery. Maaf ya sebelumnya Mas ya. Ketumpuk tuh kayak begitu tuh. Iya. Tapi saya juga mau ngucapin terima kasih juga selain Mas Hendy. Iya. Anda membawa racun apa ini? Gitu ya. Hah? Belum mulai udah setengah loh. Ya tadi kok langsung. Wah, ini ngeri banget yang ini. Gitu ya. Saya jujur, saya menanti itu di Cibubur Junction ada kan? Ada. Saya sebagai warga Cibubur Pride nih ya. Ketika ke Cibubur kalau belanja di hypermart, biasa sama istri, sama anak-anak itu kan, itu bocah-bocah tuh paling demen banget. Iya, benar. Sekarang saya langsung dudukin aja nih. Dan jujur yang matematika ini. Matematika, teh rasa buah-buahan, isinya buah-buahan. Betul. Nah, biasa kalau sebagai manusia itu kan agak deg-degan. Kalau ada varian baru, kita taunya teh, yaudah teh aja. Betul. Itu andalan gue banget Mas, ulong. Ulong tea bener. Wah, itu juara. Ngeri itu. Ya kan biasanya lagi aus-aus, anak-anak misalnya habis jemput pulang sekolah, kita mampir ke situ. Benar. Nah, ini agak deg-degan jujur. Iya. Aduh, matematika apa lagi teh dicampur-campur begitu kan hanya memasnya kan waktu itu kan, penjaganya kan. Ini campur ini Mas, gini Mas. Aduh, kalau kayak fruit punch biasa males gitu. Jujur waktu itu kita agak skeptis. Iya. Pikirnya rasa buah-buahan gitu. Ya udah biasa aja, maksudnya ngapain gue beli itu gitu. Kalau ulong ya udah, gue belum pernah beli sebelumnya Mas. Iya. Ya udah deh, biarin aja. Terus datang nih ke sini. Iya. Teh dengan buah-buahan asli. Mikirnya kan? Iya. Ya maaf kan ada Cinanya jadi agak pelit dikit kita. Iya. Gitu ya. Kalau beli nggak proven ngapain? Betul. Kalau gratis baru nyoba. Abis ini repeat order. Iya kan? Iya. Terus tiba-tiba datang nih. Wah, ini yang gue lihat kemarin di outlet nih. Iya. Waktu itu gue gak beli kan. Iya. Kalau ini kan Mas Hendy kan beli nih. Beli, bawain. Iya. Gue cobain. Sebelum mulai syuting tadi Mas ya, tiba-tiba segini. Ini kita baru mulai segini. Ini ada tehnya. Saya pikir campurannya cuma buah-buahan aja. Ini ada apel atas kan? Ada, lengkap. Apel, ada jeruknya, ada ulir buah-buahannya. Jadi kalau diminum di seruput, nah itu. Oh ini kan? Ada buah aslinya. Jadi gak cuma essence? Gak cuman rasa buah aja, bukan essence, tapi asli buah. Bukan sirup-sirupan yang beli di marketplace? Iya. Bubuk-bubukan pop ice? Enggak, bukan. Oh. Iya. Jadi manisnya dari buah-buahan. Beneran itu Mas, sambil dikunyah bisa. Iya betul. Ini baru asli. Siap. Saya juga bisa dibilang rasa-rasa kayak gini kan bikin kangen ya, bikin rindu ya. Benar. Seperti yang di hadapan saya juga bikin rindu nih. Tahun berapa ini? Kebab. Wah, legend nih. Itu zaman apa ya? Mungkin masih SMP kali ini Mas Dery pas Baba Raffi Kebab berdiri ya. 2003 dulu Mas. Benar, 2003 kelas 3 SMP. Iya, itu 2003 mulai saya pas baru aja lulus SMA, kuliah, buka usaha kebab pertama kali. Ribuan outlet kan? Alhamdulillah bersyukur. Jadi jalan 1000 lebih ya, memang bukan perjalanan sebentar. 2003 sampai sekarang berarti 20 tahun Mas. Dan tentu ups and down-nya bisa sampai sekarang ya. Ngeri. Bersyukur Mas. Ngeri. 20 tahun udah tahu lubang kanan ngindarnya kemana. Lompatnya kemana. Nah udah tahu. Ada penyerangan badai dari kiri, kita ke depan, belakang, atas, bawah nih ya. Udah tahu beliau. Kita gali aja teman-teman ya. Ini sebenarnya pengen ngunyah-ngunyah juga deh. Ini apa? Boleh. Ini ngikan. Oh ngikan. Ini istri saya sama istri saya nih Gojek ngikan. Siap. Rutin. Siap. Itu ada apa? Tepung ikan apa? Iya, ikan ditepungin pakai nasi, pakai sambal, betul. Saya ngeliat dia postingannya dari Edozel nih waktu itu. Ada Edozel juga. Bener kan? Sama Edozel ngikan di nyapi. Iya. Nyapi juga ya? Iya.
Oh iya ini. Ada udah nyobain belum? Wah Habis juara ini, juga jangan nih. khawatir, udah kita siapin. Aman. Ngeri. Coba dong, saya bongkar dulu Boleh, ya. boleh. Biar teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut. Ini sambelnya juara. Nih gue belum buka apa-apa ya. Sambelnya yang ada keijo-ijoannya itu Iya. pedes. Benar. Sambal mercon ada. Tuh. Saya bilang sama istri, kamu yang mana? Pokoknya kan saya suka pedas. Iya. Saya bilang sama istri, pokoknya aku yang paling pedas awalnya. Pesen tuh, datang. Coba, wah juara. Terus kadang sisain dikit, Iya. si apa namanya tepung ikannya ini, Iya. Heeh. habis kan, sambalnya sisain dikit, ambil nasi lagi, Iya. kasih sambal yang ini. Iya. Wah, boleh gak sih beli sambalnya doang? Yang satu paket. Iya. Jadi waktu itu istri bilang kayak wah kebiasaan nih, sengaja sambalnya disisain dulu buat dicampur nasi panas. Iya. Wah, top itu. Ikan. Makannya pakai tangan lagi. Wah. Waduh, ini udah saya siapin nih. Coba dong Dan, ada tisu nggak? Tisu dong. Nih istri saya beneran, saya nggak tipu-tipu lah. Kalau saya sama istri saya tuh saya konsumen, saya makan dan minum produk-produknya Iya. Mas Hendy. Siap. Jujur, saya bener-bener. Cuma yang ini saya belum. Ini popcornnya, minumannya menanti. Jadi nanti dituangin di gelasnya menanti. Jadi ada kriuk-kriuk popcornnya. Oh gitu. Iya. Kalau ini terakhir aja, biar teman-teman pengen tahu nih, ntar biar penasaran rasanya seperti apa. Benar. Ya teman-teman stay dulu. Saya mau ini dong, kebetulan saya belum makan siang nih. Wah, top ini. Udah kita siapin buat teman-teman. Ini gue serius, ini podcast macam apa sih ini? Boleh dong, ambil tisu dong, Kok ambil tisu jadi dong. foodies ini Mas Dery? Ah. Jadi foodies. Dari Carlos. Ya, tapi ini nyapi. Ini yang nyapi. Iya, Nyoba juga. nyapi saya meeting waktu itu jadi gini, saya meeting ketemu Edozel nggak sengaja. Iya. Awalnya di BSD Gading Ya, Gading Serpong. Serpong ya. Di Iya situ kan? Tempatnya. Saya meeting di luar ada coworking space. Betul. Ya, Iya di kan? situ tempatnya. Itu tahu. Di Gading Serpong. Iya, jadi waktu itu saya meeting. Saya nggak tahu kalau Edozel kan kawan lama saya sama Edozel. Oke. Pernah bikin konten di YouTube. Iya. Saya sewa Working ya. coworkingnya di situ. Ternyata Edozel punya di situ kan. Benar. Punya- Slot space. Di lantai 2-nya kalau nggak salah. Iya. Saya di lantai 3-nya. Saya naik ke atas, udah kelar, duduk bentar lantai 2, nunggu temen datang pagi-pagi tuh. Lah, lu ngapain Der? Lah, Edozel lah, lu ngapain? Lah ini mah kantor gue di sini. Nyapi kita di sini ya. Wow, gitu-gitu rame lah. Habis itu kita cobain. Oh, nyapi juga. Mantap. Wah, top. Ada plastik. Plastik. Tisu. Berarti udah nyobain semua ya. Oh, Mas udah nyobain Dery? semua. Saya sama Mas Hendy Salah nih aku jujur. bawa display sini nih. Dia udah nyobain ternyata. Harus saya yang baru-baru ya. Oh, udah saya cobain semuanya. Saya jujur saya ngefans banget keilmuan Mas Hendy. Padahal kebalik. Enggak beneran Mas, beneran. Ini serius. Saya waktu itu pernah buka martabak Oh iya. 5 cabang gagal Oke. bangkrut. Oke. Saya nyoba toko bayi dan seterusnya. Saya Iya. banyak belajar panutan dalam artian gimana caranya sih bisnis franchise. Iya. Gimana sih caranya buka kemitraan Iya. yang katanya mungkin di Kementerian Perdagangan ada peraturannya Betul. begini. Betul. Saya nggak paham. Jadi Iya. waktu itu operationnya gimana. Jujur kalau follow saya dari lama teman-teman mungkin tahu 2018 kalau nggak salah itu sempat buka tuh martabak sampai 5-6 cabang Wih, ya top. Cikunir. Kalau dikembangin sekarang mungkin udah ratusan. Cuma nggak ngerti Jadi Mas. kasih solusi martabak berarti. Kasih martabak. Kasih martabak. Tapi nggak ngerti. Iya. Gimana waktu itu saya jujur bukan orang operation berantakan banget. Mm-mm. Wah berantakan. Sampai akhirnya tutup. Terus saya nggak bisa gaji pegawai. Iya. Saya gaji pegawai bayarnya pakai loyang. Oh, sama pakai peralatan. Oh, nih. semua. Sampai segitunya ya. Tahu orang-orang yang dulu mungkin ngikutin saya tahu sampai segitunya Mas. Maksudnya ini juga kan dialami sama teman-teman kita kan. Iya. Gimana cara pengembangan bisnis kok bisa sampai ribuan? Ya kan sementara orang mereka tuh mengabaikan operation Iya. sama keuangan. Oke lah, genjot. Saya orang marketing, tapi Iya. saya bilang bahwa Anda juga nggak selalu harus selamanya marketing doang. Iya. Itu aja sih kendalanya. Waktu itu kita ngandelin marketing kan, Mm-mm. tumbang. Iya. Nah ini real case nih, Benar, menak benar. nih. Kita nggak ada cerita nih. Iya, jadi memang benar sih Mas Dery. Jadi marketing memang salah satu aspek dalam bisnis, terutama F&B zaman sekarang pasti tidak lepas dari story, tidak lepas dari marketing gitu kan, sehingga bisa membawa customer baru yang mereka penasaran datang untuk mencoba. Tapi benar bahwa tidak cukup hanya marketing saja. Ada fundamental yang juga harus dibangun, backbone supportnya ini harus dibangun. Di antaranya memang ada operational, ada supply chain, ada logistik, termasuk tim admin yang bisa dikatakan admin seperti accounting, finance, kemudian digital partnership dengan agregator online gitu ya. Nah hal-hal seperti itu memang mau nggak mau harus dibangun gitu kan. Tidak hanya cukup hanya mengandalkan traffic sales saja, tapi bagaimana sustainability dari bisnisnya terjaga dengan adanya fundamental backbone yang juga dibangun. Nah, memang
kebanyakan para pelaku usaha pemula istilahnya banyak yang berorientasi mengejar growth atau pertumbuhan. Oke. Sejatinya adalah membangun fundamental basicnya dulu gitu, sehingga pada saat sebelum bertumbuh, sebelum bicara membuka cabang, mau buka cabang sendiri atau franchise dan sebagainya, itu terlebih dahulu secara fundamental bisnisnya dia harus sudah punya bahasa kaki-kaki gitu, jadi udah ada manajemennya. Nah sehingga dari situ mau gas gitu kan, udah mau buka cabang dan sebagainya, timnya sudah siap gitu. Nah ini yang kadang beberapa teman termasuk saya di awal-awal lupa mempersiapkan itu, sehingga banyak keteteran gitu kan. Tapi ya lambat laun karena kita sadar bahwa pentingnya membangun tim, membangun sistem, membangun manajemen sebagai fundamental dasar, itu yang kemudian kita eskalasi baru memikirkan growth pada fase berikutnya. Oh, jadi nggak dari awal tiba-tiba langsung semua dihajar, das. Jadi nggak langsung cabang pertama, rame nih kayaknya, oke nih kok satu cabang saya bisa dapat omset sehari sekian juta. Kalau saya punya 2 cabang, 10 cabang lumayan juga nih kan, banyak yang berpikir gitu. Anda nyindir saya ya? Karena pengalaman saya juga gitu awal-awal. Dulu saya gitu tuh. Oh lumayan nih, saya buka cabang kedua dari Cibubur kan, buka cabang ke Cinere, ke Pekayon, Cikunir. Pasar Minggu habis. Tapi itu dalam waktu berapa lama Mas Diri buka 5 cabang? Setahun. Ya dulu kan kita lagi nafsu-nafsunya. Mohon maaf nih Pak Suhu, jangan marahin saya ya. Jangan marahin saya tolong. Wah lumayan nih, sehari 5 juta. Iya, kali 5 cabang, mikirnya langsung kayak gitu-gitu 25 kan. sehari gitu kan. Sehari 25, berarti kalau sebulan. Tapi nyatanya enggak loh. Wah hancur waktu itu. Benar ya, karena orientasinya mengejar growth gitu kan. Eksponensial, adanya momentum, lupa bahwa sebenarnya dalam bisnis itu ya pengalaman, ya kita sendiri juga memang tidak sebentar. Ada perjalanan 20 tahun dalam membangun fundamental manajemen, sehingga baru setelah 10-15 tahun saya baru berani membuka brand dan cabang bisnis berikutnya di luar core saya, bisnis kebab. Hah? Berapa? Jadi, kebab itu saya 10-15 tahun pertama itu satu bisnis saja, kebab, cuman kebab aja. Cabangnya? Ya udah mencapai 1000 dengan tim yang sama, manajemen tersebut akhirnya baru berani buat ekspansi, melakukan pengembangan yang lain gitu. Enggak, maksud saya gini, ketika saya kan martabak doang nih Mas. Iya. Maksudnya kan cabangnya setahun tuh 5, tapi martabak doang, bukan kemana-mana, itu juga salah ya? Ya maksudnya relatif tergantung orientasinya. Kalau saat itu dibarengi dengan membangun manajemen, dibarengi dengan fokus, tidak mengerjakan hal-hal yang lain, harusnya nggak apa-apa, bisa. Tapi kebanyakan adalah banyak orientasi dari pemilik bisnis pemula, itu energinya kan masih tinggi, anak-anak muda ini. Jadi maunya ekspansi, buka cabang, dapat momentum, lupa bahwa yang harus dipersiapkan tidak hanya di aspek penjualan saja, tapi bagaimana backbone menjaga operasional ini juga tetap dijaga dengan baik. Boleh lah ya. Nih tahan dulu, jangan dibocorin semua nih Mas ya. Sebenarnya mau gali dari awalnya. Belakangan ini lagi kayak mendekatkan diri kepada Allah. ya pasti ada panggilannya. Nonton Kasih Solusi, Masya Allah. Ini aku terpanggil nih, malu nih. Teman-teman semua udah dipanggil semua, Mas Mono, Catur. Oh iya betul. Rex semua udah pada ini kan. Jadi kita saling berbagi vibes yang positif aja. Wah, Masya Allah. Ini pengen tahu ya, tapi sebelumnya saya cobain. Ayo. Andalan saya. Ini nasi, kan bener kan? Ini nasi yang pakai ini kan nasinya? Iya, nasi uduk. Mana ada tisunya? Beli dong. Pas banget nih tuh. Iya, pakai ini boleh juga, Mas. Enggak, saya pakai tangan. Tim pakai tangan. Saya tim pakai tangan. Mohon maaf ya. Maaf nih. Coba ya. Oke, bismillah. Ada lagi podcast begini deh, deh. Dari Carlos. Wow. Rindu sekali. Boleh Anda. Makasih Tim ya. Top. Ini di Reels 100.000 view ini. Wah benar. Masih sama. Ngontrol banyak cabang itu kan susah ya Mas ya. Iya. Masalah rasa. Benar. Ada yang bilang waktu itu kopi-kopi yang percabang-cabangan aja. Saya pribadi beli. Iya. Udah namanya gede aja kok di sini beda, di sini beda. Iya. Padahal sama-sama itu gitu loh. Benar. Ini simplify proses, harus simple. Item menunya jangan terlalu banyak, sehingga udah dari situ bisa lebih mudah buat eskalasinya. Saya boleh fokus ngunyah dulu sebentar. Boleh. Sambalnya dinikmati ini pedesnya Mas. Mantap. Langsung nih top nih. Gak salah jadi foodies.
Abis ini saya punya konten makan-makan nih. Titip dulu. Ini nasi uduknya. Oh, Iya. dia nggak cuma modal tepung banyak doang, tapi Betul. isinya bener-bener Iya. si ikannya ini. Iya. Ada yang mungkin cuma tepung doang kan? Iya. Ngomong sendiri aja mas, saya mau makan. Jadi saya Enggak. kasih solusi. Jangan. Sedikit lagi. Ini ikan tuh emang selalu. Iya. Gimana kok ganti profesi? Aku jadi host. Satu lagi. Parah enak banget. Wow. Nah. Parah ikan. Wah. Nih saya terharu loh ini Mas Dery. Benar mas. Iya. Saya sama istri saya suka order ini. Gitu ya. Benar. Jadi saya ngelihat dari kalau nyapi kan dari Dozel. Iya. Oh istri saya ngelihat dari postingan Rahel V-nya. Iya betul. Bener kan? Iya. Awal banget dulu. Iya. 2019. Iya. Betul. Terus istri saya nunjukin, ini aku pengen nyobain dong. Awal pertama kali, inget banget. Iya. Kami kan suka kuliner ya memang ya. Jadi makanya gak heran badan saya sekarang kenaikannya begini gitu kan. Akhirnya Tapi agak kurusan nih Mas Dery. ya sempat kurus, naik, ini agak ditahan lah sekarang ini. Kurus, pelan-pelan ngurangin lagi. Nah, terus istri saya ngeliat dari Rahel V-nya. Waktu itu dia sebagai apa sih? Ya sebenarnya salah satu shareholder. Masih? Si Niko Al-Hakimnya, Okin. Oh, Okinnya. Masih. Masih ya? Iya. Oh iya, akhirnya cobain. Wah, juara nih. Itu aja sih. Baru nanti lanjut ya. Nanti ini yang lainnya kita bantai di setelah obrolan ini ya. Oke, jadi bila gini dan taruh situ dong. Ini. Nah. Cobain minumnya Mas. Oh, yang itu boleh. Coba kita hajar lagi nih. Keju ini. Itu yang Pakai keju Mas. kebalik. Iya. Pakai keju. Iya, ini C. Iya, Oke. Kyomo cheese. Ini pakai ini ya? Iya, boleh. Langsung dicur. Oke. Perlu diaduk gak sih? Boleh nanti pakai straw-nya. Oh, oke. Coba ini di dalam Kyowo itu apa? Ini Korean series, Japanese series. Kyowo. Iya. Namanya artinya? Ini nama-nama ya Jepang-Jepang gitu. Jepang-Jepangan ya. Aku senang lihat ekspresinya Mas Dery. Ini racun apa lagi? Pak Hendy, ini racun apa lagi? Iya, biar tahu Gen Z tuh senangannya gimana. Kak Dery. Biar gak dipanggil Om terus. Kok ini kan bisa dipanggil D. Ini merah-merah strawberry. Iya, strawberry. Ke strawberry kayak bulir-bulir apa ini? Iya, ada bulir-bulirnya apa. Jadi setiap minum tapi ada yang ngunyahnya dikit-dikit gitu. Ini apa? Susu. Kita siapin buat yang lain, jangan khawatir. Ada cheese-nya. Ada cheese-nya. Susu. Betul. Bulir-bulir strawberry-nya pecah banget deh. Iya, ini anak saya yang paling kecil yang bayi. Senang banget Iya. minum ini. Bukan strawberry yang asam loh guys, bukan yang buah-buahan tapi yang tau gak sih yang asam banget. Iya. Dia kayak ada kenyal-kenyalnya di bawah tuh, kayak ada kenyal-kenyalnya, terus ada kayak gumpalan-gumpalannya. Apa namanya? Ya kenyal gitu deh. Kayak jelinya gitu. Apa strawberry rasanya? Iya. Langsung. Gak kerasa. Tumpah Mas, kemana nih? Itu bocor. Dan tolong Dan. Apa kita sharing aja Dan. Sharing. Santai. Anggap aja minuman sendiri Dan. Lanjut Mas Hendy. Siap. Kalau begini aku kan senang lihat ekspresinya Mas Dery ini. Aku jadi semangat lagi. Loh bener dong. Kalau gini baru kita jadinya. Tadi kan bakal syuting. Biar kita syutingnya jadi semangat. Benar. Oke, yang tadi dihapus. Sekarang kita mulai dari awal ya Mas. Lumayan ada ya. Iya. Karena nih semangatnya di sini. Oke, gini Mas Hendy. Kita berangkat dari berita yang beredar. Iya. Berita yang beredar itu kan saya lihat di sosial media. Kemarin sebelum kita ngobrol di sini, saya coba cek apa segala macam. Saya menemukan bahwa ternyata pandemi itu cukup mengganggu dalam tanda kutip Mas Hendy punya enterprise nih. Iya. Betul. Punya holding capital dan seterusnya kan lumayan kapitalnya terganggu mungkin ya. Dari ribuan, banyak berita-berita media yang ngangkat bahwa dari ribuan tiba-tiba jadi segini apa segala macam. Artinya gini, ini juga pun
yang dirasakan bahkan ya alhamdulillahnya mungkin bersyukurnya sekarang hujan itu kan kita syukurin ya Mas. Betul. Sekarang baru dirasain. Tapi bagaimana teman-teman yang baru mulai aja udah tiarap. Iya. Nah maksudnya mungkin bisa cerita sekaligus ada sebuah gelang yang hadir di lengannya. Gelang kesayangan ya Mas. Kesayangan. Bapak saya punya tuh, saya belum punya, doain Mas ya. Iya insyaallah. Gelang haji kan ini kan? Iya. Coba jadi ini selalu saya pakai supaya jadi pengingat terus Mas. Tujuannya buat pengingat. Ini berangkat kapan? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Pas lagi sulit-sulitnya kita beranikan dan paksakan buat berangkat. Masya Allah ternyata dapat kuota haji furodanya bisa berangkat. Wah itu kan lagi susah furoda kemarin. Betul. Lagi terbatas ya, dan alhamdulillah saya dan istri akhirnya salah satu yang bisa kemarin berangkat. Iya, biasanya ada kuota ya. Iya. Kuota, makanya saya tuh nggak berangkat kemarin haji. Itu 2 faktor Mas. Oke. Yang pertama nggak ada kuota. Iya. Yang kedua nggak ada duit. Jadi ceritanya lucu Mas. Gimana sih ceritanya? Saya sudah kepengen itu dari 2019 sebenarnya. Oke. Cuman saya tunda-tunda 2019 kebetulan di waktu yang sama saat momen haji. Saya berangkat sekolah di Harvard di Boston. Jadi saya ikut kelas CEO Executive Education bareng sama Mas Zaki Bukalapa, ada teman-teman CEO Endeavor dari seluruh dunia, kita sekolah di sana. Jadi saya memilih untuk sekolah 2019. Oke. Menggampangkan. 2020 saya udah mau, oh ya udah kalau gitu tahun depan deh 2020. Begitu sudah diniatkan gitu kan, sudah mau berangkat haji furoda, sudah kontak beberapa travel dan sebagainya. Oke, kita berangkat ya. Ternyata pandemi. Oh iya 2020. Iya, jadi nggak bisa berangkat. 2021 masih kita udah mau daftar lagi, udah bayar DP dan sebagainya, ternyata juga belum mendapatkan izin semua, belum bisa berangkat 2021 haji gitu kan. 2022 sudah tahun ketiga pandemi nih, tabungan udah mulai tongpes gitu kan. Akhirnya harus jual moge, jual motor apa, udahlah yang penting bisa berangkat, Masya Allah. Tapi akhirnya dikasih kesempatan di 2022 bisa berangkat. Jadi setiap hari saya pakai. Bukan buat gaya-gayaan, beda sama kok gelang Harley gitu kan. Rantai-rantaian ini enggak. Ini gelangnya ya, sebagai pengingat aja bahwa ya apapun yang kita lakukan ya supaya mengingat kembali kalau sudah haji gitu kan, jadi harus dijaga. Betul, percuma lu istilahnya gitu kan, percuma kita udah doa di sana di pusatnya langsung. Pahalanya kan itu kan beribu-ribu kali lipat kalau kita sholat dan doa di sana gitu kan, ketimbang kita sholat di mungkin di Indonesia apa segala macam. Takutnya pas balik-balik kita melakukan aneh-aneh lagi, kok sayang banget gitu. Benar. Tapi ada yang menarik, Mas Dery. Pengalaman di sana? Iya, pengalaman di sana dan bahkan setelah kembali. Jadi momen ya semua orang kan pasti mengalami siklus di usaha ya. Termasuk kami. Kami mengalami ya bisnis yang ada pandemi, ada chaos dan sebagainya. Tapi begitu kita berserah diri, kita memperbanyak berserah diri, justru di momen yang tidak diduga-duga muncul pintu rizki baru yang kemudian justru itu bisa tanpa disadari ada pintu rizki yang terbuka dari sumber yang tidak diduga-duga. Gitu. Wah ini cocok sama surat At-Tolak ayat 2 nih sampai 4 kan membahas tentang rezeki yang tidak disangka-sangka nih. Benar. Ketika kita bertakwa sama Allah gitu kan. Boleh ceritain Mas, gimana Mas? Benar, jadi benar ya. Kalau namanya dulu store kita memang banyak Mas dan mayoritas offline. Oke. Saya sama sekali sedikit sekali berpikir online gitu kan. Sehingga beberapa store kita yang ada di mall, beberapa store yang kita buka dalam bentuk dine-in, beberapa store yang di ruko mau nggak mau memang harus lockdown. Dan beberapa ya karena outlet tersebut mungkin ada mitra yang juga tergabung di sana, ya mereka juga mengalami kesulitan. Mau nggak mau kita mencarikan jalan keluar, mencarikan solusi di situ. Nah, begitu kita sudah satu persatu bisa konversi, kita bisa selesaikan, kita bisa alihkan ke bisnis lain yang lebih perform, yang hasilnya lebih bagus dan sebagainya. Nah, ternyata itu justru bisa membawa hasil yang luar biasa juga gitu kan. Tapi di sisi lain, ya namanya pandemi 2 tahun pasti lama-lama kan savingnya berkurang ya, tapi ininya tabungannya berkurang gitu kan. Betul. Nah ternyata di tahun 2022 tahun kemarin pas kita berkesempatan berangkat haji itu kayak langsung terbuka jalur-jalur pemasukan yang di luar normalnya kita berbisnis gitu. Oke. Nah, apa aja tuh bisa buka begitu? Ya, jadi ada salah satu usaha yang kebetulan saya jalani, kebetulan juga masuk ke lantai bursa dan ternyata disetujui gitu kan. IPO. Iya, akhirnya itu salah satu yang kemudian kita juga bisa mendapatkan benefit yang baik gitu kan.
ada salah satu emiten. Dan insya Allah tahun ini kita juga lagi mempersiapkan emiten Baba gitu ya. Jadi emiten Baba lagi kita siapin buat listing juga gitu. Wah, keren. Udah pada melantai semua nih, bukan di lantai dansa tapi lantai bursa nih. Ngeri. Oh, jadi Baba Raffi tujuannya memang nantinya buat ke TBK IPO ya. Arahnya lebih ke good governance, sama kami menyadari bahwa sudah 20 tahun bukan waktu yang sebentar, sehingga untuk memberikan sustainability di bisnis, kami merasa perlu masuk ke bursa, ke IPO supaya sustainability-nya bisa lebih tidak hanya 20 tahun tapi bisa berpuluh-puluh tahun berikutnya. Betul, karena kepemilikan kan jadi publik ya. Artinya semua juga merasakan manfaat dari Baba Raffi. Semua juga dapat keuntungan atau kecuanan dari situ. Benar gitu ya. sekali, dan lebih profesional. Jadi tidak lagi secara keluarga tapi sudah lebih profesional governance-nya. Oh, oke. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai edukasinya, cerita spiritualisme dan sebenarnya ada yang mau kita gali juga di situ. Boleh. Kan. Tapi artinya gini, kita bahas IPO dulu bentar. Iya. Teknis deh dikit. Kalau untuk ke IPO itu kan pasti kan dari keuangan dan seterusnya kan harus dipikirkan ya. Benar. Dari segi keuangan dulu deh. Kan banyak kan ada yang bilang bahwa ada konsultan keuangan, dia bisa bantu kita untuk IPO. Ya. Sampai nanti lepas berapa tuh equity sahamnya terdelusi berapa? Saya pun sekarang masih proses, Mas Dery. Artinya dalam proses lagi persiapan. Tapi yang saya ketahui bahwa ada papan akselerasi dan papan pengembangan yang kita bisa masuk. Tidak hanya papan utama. Jadi dulu memang yang dikhawatirkan oleh para pelaku bisnis ini, wah kalau mau listing itu kan harus usahanya besar dulu. Saya pikir begitu. Iya, harus skalanya triliunan gitu kan. Ternyata enggak, sudah ada skala papan pengembangan untuk skala menengah. Jadi bisnisnya Mas Dery, bisnis saya sudah bisa masuk, dan bahkan skala papan akselerasi. Ini untuk teman-teman yang benar-benar UKM yang baru mau mulai dan listing di bursa. Oh, gitu. Emang iya? Iya, sehingga sudah ada regulasi yang memudahkan kita buat listing ke sana. Jadi kalau memang mungkin identik dengan dulu kalau kita mau grow atau bertumbuh kan ada beberapa cara, organic growth, kemudian ada yang menggandeng partner modal ventura, ada yang secara waralaba atau kemitraan. Nah setelah itu kita what's next gitu kan. Ada yang berpikir, kalau saya sekali lagi goalnya adalah good governance, transparency, karena sudah mau mulai masuk ke generasi kedua. Tidak hanya saya sendiri, anak-anak sudah mulai dipersiapkan. Nah agar profesional gimana? Saya melihat fundamental yang bagus buat pengawasannya adalah dengan masuk ke IPO ini tadi. Gitu. Jadi goal utamanya lebih ke sana sebenarnya. Dan kira-kira berapa sekarang sih untuk, ya kalau confidential mungkin nggak usah disebutkan. Dengan valuasi Baba Raffi berapa? Ya, revenue stream boleh deh berangkat dari tahun. Ya agak beda ya, kita bisa menghitung dari based on revenue gitu kan. Ada yang based on aset juga gitu kan. Ada yang based on laba gitu kan. Boleh deh dari revenue deh. Nah, kalau mau nanti kita sharing gitu. Tapi benar bahwa nggak harus besar ternyata Mas. Iya ya. Iya, jadi bahkan istilahnya size 50-100 M itu udah bisa jalan. Gitu. Emang iya? Iya, nggak harus triliunan yang dikuatirkan. Paham. Nggak, maksudnya sebentar gini. Revenue 50 miliar. Iya. Sebelum divaluasikan. Iya, sebelum. Iya, artinya dalam kondisi bisnis di size segitu aja sudah menarik untuk coba diekspor. Jadi akhirnya ya saya bersyukur beberapa enterprise sendiri memiliki beberapa PT. Ada selain kebab ya, ada ngikan, nyapi, menanti, forestry coffee. Nah masing-masing ini bisa tergantung strateginya mau digabungkan atau masing-masing yang disiapkan untuk listing ke bursa gitu. Sebentar, forestry yang di Bogor bukan sih? Betul, forestry coffee bener. Saya dan ya teman-teman partner yang lain, Haidar, Rangga, Deva Mahendra, ya kami jalan 90 cabang store forestry coffee, dan habis dari sini kami RUPS ketemu founder-founder teman-teman forestry lagi. Tahu jalan apa? Jalan Pandu ya? Bener. Iya kan? Iya. Sama istri saya tuh emang suka kuliner, terbukti dong. Thank you, sudah nyobain semua berarti kamu. Udah coba, bener. Iya bener. Saya jujur kalau yang lainnya saya cobain karena memang saya tahu Mas Hendy di situ. Siap. Karena siapa sih yang nggak tahu beliau, teman-teman. Ini jujur. Ini jujur. Jadi beliau kan sebuah panutan, kita belajar juga kemitraan. Jadi angkatan lama ini. Angkatan lama. Ngomong orang lama ini. Orang tua nih. Nah, akhirnya kita pelajarin. Kan ya maaf ya Mas ya, mungkin di luaran sana kan ada yang juga sistemnya kemitraan apa segala macam, tapi hanya jual gerobak kan. Iya kan? Saya ngelirik-lirik dulu gitu. Takutnya penjual gerobaknya ada di sini. Karena jadi udahlah lewat-lewat gitu aja. Kalau pakai ads kan dia kan udah skip gitu ya. Karena bukan fundamental yang diangkat kan. Betul. Nah cuma
dengan saya ngundang Anda ini ke sini kan sebenarnya gimana sih cara bikin sistem yang benar, kemitraan gitu. Makanya saya coba-cobain sama istri. Iya. Oh, proven ternyata produknya juga betul-betul dikuatin. Iya. Itu yang paling penting kan. Benar. Nah, tapi jujur yang forestry itu saya nggak tahu kalau itu ada Mas Andi Iya. juga. Jadi kami apa nih lucu nih kita mampir. Oke. Itu forestry kitchen yang versi besarnya. Ada yang forestry yang outlet yang coffee shopnya. Itu yang lebih banyaknya. Tahu itu juga tahu, cuma belum sempat mampir. Iya. Saya tahunya waktu itu pas yang di situ agak naik ke atas. Betul. Kan gede banget tuh. Iya, betul. Itu bekas apa sih, lapangan futsal ya? Lapangan futsal. Terus Tuh kan, sama bener. partner kita dijadiin forestry kitchen dan ada di Panglima Polim juga. Kemudian kita memperbanyak outlet coffee shopnya. Oh bener. Soalnya layout lapangan futsal. Iya kan? Saya masuk gini. Lah ini dulunya lapangan futsal. Istri saya, enggak masa sih gitu-gitu. Iya. Oh, nice. Enak-enak juga di situ makanan nih. Mantap. Terus akhirnya gimana tuh terkait dengan yang tadi sempat mau diceritakan mengenai spiritualisme? Benar. Jadi berjalan. apa ya istilahnya bahwa akhirnya panggilan hati saya nggak cuman membangun passive income di bisnis gitu kan secara bisnis, tapi bagaimana kita punya tabungan passive income juga buat masa depan kita gitu kan, buat bekal akhirat kita. Jadi kalau misalnya saya udah nggak ada nih Mas, saya berharapnya bisnis yang saya jalani ini bisa tetap bergulir, berjalan dan bisa memberi manfaat. Itu sebabnya selain beberapa enterprise sebenarnya ya bersyukur sebenarnya kami juga memulai mendirikan yayasan namanya HS Foundation, Hendistiono Foundation. Oke, itu gimana? Yang sumber dananya berasal dari masing-masing brand usaha ini. Oh. Jadi masing-masing usaha memiliki dividen wajib kepada HS Foundation yang kemudian kita salurkan dalam bentuk kegiatan kebaikan, warung gratis, kemudian ya berbagi kegiatan termasuk support teman-teman UMKM naik kelas dan sebagainya. Ya sehingga dari situ lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi tujuan saya dua, tidak hanya passive income sebagai bisnis, tapi passive income sebagai bekal akhirat nanti gitu. Gak cuma nyari cuan di dunia doang, tapi nyari pundi-pundi buat akhirat juga tuh. Karena ketika kita meninggal kan terus berjalan tuh. Betul. Iya kan? Ya, sedekah kita dan seterusnya itu kan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Iya. Nah, artinya gini, ada pengalaman tersendiri nggak? Biasanya orang kalau ketika pengen terketuk hatinya, tercetus niat bahwa kayaknya gue lagi pengen begini deh, pengen belajar deh, pengen ini deh, pengen itu deh, dan seterusnya gitu ya. Termasuk foundation itu tahun berapa? Itu 2019. Nah ya artinya mungkin tergolong baru-baru sekarang ini kan. Ada pengalaman apa memang ya? Mungkin kan banyak yang mungkin dulunya jatuh, atau mungkin ada masalah ini, atau mungkin ya sampai kerana yang hal-hal yang di luar bisnis kayak kecelakaan. Akhirnya dia coba mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya itu. Benar. Ada cerita apa Mas? Sebenarnya apa ya? Lebih ke lingkungan saya pikir. Oke. Lingkungan. Jadi apa yang kita tonton, apa yang setiap hari kita dengarkan, dengan siapa kita bergaul itu sangat mempengaruhi sekali. Saya bersyukur saya didekatkan dengan teman-teman, partner bisnis, mitra, keluarga yang mereka sama-sama mengarahnya itu ke arah hijrah dan kebaikan gitu kan. Wah, alhamdulillah. Jadi dimulai dari orang tua saya, keluarga saya. Gitu kan. Ya kalau dulu bicara masih muda, umur 20-an awal, wah namanya bisnis udah gaspol aja gitu, semua ditabrak, hajar sana hajar sini gitu kan. Wah masih energinya baterai itu masih 100 gitu kan. Jadi di gas terus. Tapi semakin kemari istilahnya impact apa yang bisa kita berikan, nilai kebaikan apa yang bisa kita berikan. Jadi hal-hal tersebut juga sangat berpengaruh sehingga saya bersyukur punya orang tua yang support sehingga dalam hati kecil saya selalu bagaimana mumpung kedua orang tua saya masih ada, saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Dengan memuliakan orang tua, insya Allah itu akan juga kembali ke kita gitu kan. Yang kedua ke istri gitu kan, dengan membahagiakan istri gitu kan, itu bisa kembali lagi ke kita gitu kan. Nah sehingga hal-hal seperti itu yang kemudian secara tidak langsung karena lingkungan, teman main saya, teman mitra bisnis saya, nonton konten yang saya tonton juga seperti ini akhirnya terbawa gitu kan. Masya Allah. Itu semacam panggilan tidak langsung bahwa wah ini yang ternyata saya cari gitu. Wah, Masya Allah. Dan menemukan ketenangan. Menemukan ketenangan dalam setiap aktivitas menjalankan bisnis, dalam setiap aktivitas beribadah. Dan pada saat saya tidur sekalipun benar-benar bisa merasakan peaceful gitu kan. Berbeda dengan kalau dulu orientasinya namanya masih muda, ada fasenya yang dikejar duit terus gitu kan, cuan terus gitu kan. Begitu nggak dapat yang dicapai gitu kan, wah rasanya gregetan gitu kan. Nah sekarang bisa lebih refleksi dan bisa lebih calm down dan bisa lebih berorientasi bagaimana kita
bisa membawa nilai-nilai yang lebih baik, yang lebih positif. Gitu sih. Oke. Tapi pernah nggak ngerasain ketika mau lagi ngejar-ngejar cuan itu ada jatuh separah-parahnya Pasti. sampai di level mana sih? Nggak, kita mau Pasti. tahu nih seorang Jadi- Mas Hendy ini. Jadi kalau ngomong krisis mungkin Iya. jari ini udah nggak cukup gitu kan, sudah di atas Iya. 5 gitu kan. Apa yang paling parah? Ya dari awal mulai bisnis juga pernah gitu kan, kemudian ngalami krisis 4 kali, krisis finansial termaksud pandemi kemarin gitu kan. Terus istilahnya mengalami situasi krisis juga dalam keluarga gitu kan. Ya itu hal-hal seperti itu pasti terjadi. Tapi namanya kita hidup nggak mungkin mulus-mulus saja, tapi bagaimana kita bisa mengatasi setiap challenges dan tantangan hidup yang ada. Iya. Nah, salah satunya adalah berserah diri. Ada momen di mana wah kita sebagai manusia itu ada limitasinya, ada batasannya. Dan saya merasa memang kita harus berserah diri, kita lebih banyak ibaratnya bersujud dan memohon doa. Dari situ justru keluar jalan keluar dan solusi-solusi yang justru di luar pemikiran saya dan nalar saya gitu kan. Salah satunya yang baru pulang haji tadi. Bayangin Mas, saya haji sampai harus jual motor apa dan sebagainya. Tapi begitu pulang, belum sampai pulang sudah dapat berita gembira yang tadi saya ceritakan itu. Wah, ngeri. Doanya langsung di sumbernya, ngeri itu. Iya benar. Jadi kadang memang harus agak dipaksain sih Mas. Gitu. Iya, emang kadang harus begitu sih. Tapi kalau memang nggak ada, apalagi mau dipaksain Mas. Ya nggak bro, sama Ada, gitu, ada. sama kita bro. Iya, cuma kan cukup pilihan dan nekat juga ya. Iya. Artinya jual moge, jual apa lagi? Ya jual, ya saat itu istri jual perhiasan gitu juga. Jadi Oh, istri berangkat juga. iya berdua saya sama istri. berangkat. Furoda 2 orang ya. Jadi ya lumayan kerasa. Bukan kerasa lagi, ketampol. Kalau kerasa baru begini, oh rasa nggak? Oh berasa, gedebak aja ya. Tapi luar biasa loh, itu Iya. bentuk kita keseriusan, keniatan kita, ternyata Allah buka kerannya langsung ya. Betul. Kenapa? Karena saya dulu lihatnya ke orang tua saya juga. Orang tua saya pada saat, saya ingat banget orang tua saya berangkat haji itu, saya masih SMP, usia beliau juga belum 40 tahun gitu kan. Oke. Dan beliau akhirnya savingnya itu menjual tanah dan menjual rumahnya yang di desa itu untuk bisa berangkat haji. Nah, saya teringat-ingat, jadi momen tuh terbawa sampai sekarang. Wah, orang tua saya dulu aja ibaratnya mau berangkat haji sampai jual tanah, jual sawahnya supaya bisa berangkat haji. Ya, zaman sekarang kan beda ya, mungkin kita pegangannya bukan sawah, bukan tanah gitu. Kita punya apa, udah akhirnya kita coba berangkat deh gitu, bismillah. Dan itu juga sama seperti tadi. Iya. Orang tua sebelum 40 ya. Iya, sebelum Mas Hendy juga belum 40 tahun kan? belum 39. Jadi tahun kemarin berangkat ya alhamdulillah. Wah, saya jadi sampai malu nih, saya 34 nih. Masih Bismillah. ada waktu. Doain bismillah. Kalau nyampe. Saya satu maktab barengan haji sama si Dewa bareng. Oh, yang Kang Dewa berangkat kemarin. Iya, Kang Dewa berangkat. Kebetulan beda travel tapi ketemu di sana. Jadi sering ke masjid janjian bareng, makannya bareng. Oh iya kemarin ya. Dan panggilannya Kang Dewa kan juga wah pasca pulang haji kan sekarang wah makin luar biasa kan. Iya. Itu sih kuncinya guys. Maksudnya ya kelahiran Rasul dan seterusnya gitu kan. Iya. Makanya istilahnya ada nama tanah suci. Iya. Ya kayak gitu-gitu kan. Benar. Bismillah lah. Yuk kita sama-sama yuk. Semoga kita doakan teman-teman yang lagi nonton sekarang bisa haji furoda. Amin. Bisa haji di tahun ini, Amin. bisa umroh minimal. Yuk Iya. bismillah yuk. Semoga Allah Bismillah, mudahkan pasti kita bisa. semua ya. Amin. Komen di bawah deh, amin deh, bismillah deh. Amin. Oke. Nah, sama halnya dengan teman-teman juga kan mendoakan nih keluarganya gimana caranya. Ya terutama buat tulang punggung keluarga lah. Iya. Berdoa biar bisnisnya sukses. Berdoa biar nambah cabang. Betul. Berdoa biar kayak Baba Raffi. Amin. Berdoa biar kayak Menanti. Biar kayak Nyapi dan seterusnya. Iya. Awalnya gimana sih Mas? Kita Gini. berangkat dari dasar dulu deh. Cara ngebangun Oke. brand atau bisnis dengan sistem kemitraan dulu deh. Coba deh. Ngomong brand ya. Iya. Saya paling suka brand soalnya. Boleh. Jadi itu salah satu bidang atau sektor yang saya senang banget Oke. ngobrolin. Karena kalau ngomong brand tuh nggak lepas dari networking, Nah. nggak lepas dari story gitu kan. Betul. Nah kebetulan cara kami dalam membangun brand adalah dengan berkolaborasi dengan networking. Jadi banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak ketemu teman-teman baru, banyak memperluas jaringan, sehingga tanpa kita sadari pada saatnya nanti kita misalnya punya bisnis atau ada teman yang punya gagasan bisnis, mereka ingatnya ke kita gitu kan. Jadi bersyukur di antara bisnis yang sekarang saya jalani, ada yang memang inisiasinya dari saya, ada yang saya diajakin gitu kan. Dari networking itu tadi, dari silaturahmi yang kemudian berujung kolaborasi. Akhirnya begitu kita membangun Menanti,
kebetulan saya mengenal satu YouTubers yang cukup favorit Oh, digemari iya. anak Gen Z gitu kan. Adik Betul. kelas saya SMA, namanya Jerome Pauline gitu kan. Oh, ternyata di kelas. Adik kelas di Surabaya. Jadi di Surabaya adik kelas akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol punya mimpi juga buat bisnis F&B, bisnis kuliner, akhirnya jadi bisnis menanti. Dalam setahun perkembangannya bersyukur ya, kekuatan Jerome, kekuatan operasional, kekuatan partner-partner kami digabungkan bisa buka 200 toko dalam setahun. Wah. Sama halnya seperti Ngikan dan Nyapi bareng sama Ko Edozel, ada ratusan cabang juga yang berjalan gitu kan. Nah, sehingga dengan cara seperti itu secara branding jadi lebih mudah, yang awalnya semua dikerjakan sendiri, dipikirin sendiri, harus dilalui sendiri gitu kan. Akhirnya dengan ekspertisnya masing-masing yang punya keahlian di bidang itu, kita coba kolaborasikan menjadi sebuah bisnis bersama gitu kan, partnership bisnis. Kita tinggal fokus sama keahliannya masing-masing. Mas Dery nih jago dibikin story sama marketing, udah fokusnya di situ. Operationnya gimana? Jualan martabak karena mungkin nggak passion di operation gitu kan. Nah, harus menggandeng partner yang memang memiliki keahlian dan expertise serta passion di bidang operasional itu gitu. Nanti ada lagi yang bikin menunya. Yang bikin menunya siapa? Dia yang senang kreasi menu, bikin nyoba-nyoba topping menu dan sebagainya. Nah, itu juga harus ada sendiri yang memang mereka memiliki passion di sana. Kalau ini digabungkan, itu ibaratnya kita yang awalnya sebagai Superman sekarang jadi Avengers. Wah, iya gabung semua aja ya. Iya bener, kita nggak bisa kerja sendiri ya. Tapi mereka itu spesialis di bidang apa, Mas? Kan ngegandeng, ya mungkin oke lah, digandeng atau menggandeng gitu ya. Si public figure ini berarti lebih ke story-nya ya. Ya, keahlian mereka memang namanya content creator pasti membawakan cerita. Iya, gitu marketing kan? juga ya. Marketing juga. Nah, beda dengan saya kalau membangun konten sendiri kayak kasih solusi perlu berapa puluh tahun gitu kan. Bisa aja. Saya bikin konten sendiri perlu berapa puluh tahun. Nah, sehingga mereka yang memang memiliki passion dan interest serta fokus di sini pasti lebih mudah dalam mendeliver sebuah message, termaksud message di bisnis. Oke. Gitu. Dan itu modalnya berapa? Nah, akhirnya secara kapital nggak perlu gede. Karena ada kapital, ada capex yang keluar. Ya, saya bikin kebab modal 4 juta. Kita bikin menanti modal 80 juta. Ah, yang benar. Betul. Kemudian bikin Ngikan Nyapi cuman 100 jutaan. Jadi kalau bicara modal adalah yang utama, bukan yang besar gitu loh, bukan yang wah ternyata harus miliaran ya gitu. Untuk membangun sampai ratusan cabang itu, betul kita harus membangun fundamental bisnisnya dulu, disertai dengan story dan pilot store 1-2 outlet yang jalan gitu. Oh, jadi ini proven ketika kita buka kemitraan, satunya, duanya gitu udah kelihatan jalan kan. Betul. Dengan dikuatin di situ baru mereka ikut. Bener, tapi harus ada backbone fundamentalnya. Banyak yang cuman hanya showcase-nya aja gitu kan. Prototype-nya aja tapi nggak dikuatin di sisi aspek belakangnya. Apa belakangnya fundamentalnya selain memang tadi kan secara divisi masing-masing ya. Betul. Namanya operation, namanya finance apa segala macam. Cuma kalau kita masuk ke teknis, operationnya ngapain sih gitu. Benar. Jadi sebagai gambaran sebelum kita launch menanti, di belakang itu sudah ada 12 divisi dengan 200 karyawan yang menjalankan backbone itu, benar. Supply chain-nya, logistiknya, operation-nya, kemudian accounting dan finance-nya, tim sosial medianya, brandingnya. Jadi nggak ujuk-ujuk baru satu outlet langsung dikembangin, tapi sudah ada fundamental 200 tim manajemen yang mensupport jalannya usaha ini. Gitu. Oh 200? Nah, awal-awal langsung 200 banget Mas OPEX-nya? Nah, gini, ada 2 cara Mas. Ada 3 cara, kalau saya boleh sharing. Kalau Yum Brand, saya ambil contoh brand dari luar negeri, Yum Brand ini yang punya Pizza Hut, KFC, kemudian Taco Bell. Mereka masing-masing brand ini dalam satu grup, mereka punya CEO dan struktur organisasinya sendiri-sendiri. Oke. Lalu ada cara kedua yang hybrid. Jadi dia single management tapi multi brand. Jadi dia mengelola beberapa brand berbeda dengan manajemen yang sama. Gitu. Sama. Tapi outputnya brandnya macam-macam gitu kan. Atau yang ketiga campur-campur gitu kan. Jadi back end supportnya dia tim yang sama, accounting, finance, supply chain dan lain-lain. Tapi operationnya dia sendiri-sendiri yang fokus mengelola masing-masing brand yang dilahirkan. Gitu. Oke. Nah, dan mana yang paling works? Nggak ada salah dan benar. Kalau bisnisnya skala besar, tentu skala Yum Brand atau yang fokus CEO masing-masing perusahaan adalah yang terbaik. Tapi jangan lupa cost-nya juga akhirnya tinggi. Bayangin 200 manajemen tim di bisnis A, 200 tim manajemen di bisnis B, 200 manajemen di bisnis C, mereka jalan sendiri, tapi ya kalau nggak works, cost-nya juga bakal tinggi. Nah, kalau yang sistem hybrid, enaknya adalah bisa sharing cost. Sehingga ya cost management ini terbagi dengan adanya beberapa brand yang berjalan tadi.
Nah, sehingga begitu kita melaunching sebuah bisnis, tidak serta-merta kita memulai dari nol. Nah, tapi sudah ada fundamental management team seperti halnya Kasih Solusi gitu kan. Mau ngeluarin sekarang podcast, besok mau produk digital lain, mau produk apa, sudah ada backbone manajemennya yang bisa mensupport dan memberikan output di sana. Prinsipnya sama seperti itu. Sehingga dari masing-masing cara, tinggal bagaimana kita mau scale-nya. Apakah mau buka sendiri secara organik? Saya memilih cara itu di awal. Mau menggandeng venture capital atau private equity buat growth bisa juga, atau milih sharing is caring, berbagi dengan cara kemitraan, franchise gitu kan, sehingga growth-nya bisa lebih maksimal juga gitu. Waduh. Ini menarik nih, tadi bahas di 3 elemen yang terakhir nih, kayaknya kita kerucutin lagi nih Mas. Buat teman-teman jadi bisa menyimak dan mencatat gitu ya. Iya. Dengan pola berjalan kendaraan atau alat yang bernama uang. Iya. Uang itu mau ditaruh di elemen yang mana nih? Betul. Yang pertama tadi dengan cara organik. Betul. Berarti ya udah siapin modal, misalnya mungkin 50 juta, 80 juta, atau seterusnya. Akhirnya dia jalan sendiri. Ya, dan hasil profitnya digulung buat ngembangin cabangnya sendiri. Betul. Oke, itu satu. Ya itu udah umum lah, common lah. Oke. Yang kedua tadi dengan venture capital. Iya. Kita bedah satu persatu ya. Tadi yang ketiga apa? Kemitraan. Kemitraan. Ya. Oke, misalnya tadi bareng sama Jerome gitu-gitu ya. Ya, salah satunya bisa seperti itu. Bisa begitu juga. Oke, kita fokus yang kedua dulu deh. Yang kedua ini kan ini juga kadang pisau bermata dua ya. Venture capital kan. Iya. Kita sering bahas juga gitu di episode sebelum-sebelumnya. Iya. Yaitu apakah mereka juga harus dari awal bareng sama venture capital? Karena mindsetnya pisau bermata dua yang dimaksud ini adalah kita ngomongin ya negatif dulu deh. Negatifnya mungkin khawatir dari awal dia udah ikut, taunya ujung-ujungnya ngecaplok bisnis lo, dia ada kemungkinan begitu. Jalan, lo nya ditendang. Kalau positifnya ya mungkin ada hal-hal yang memang harus inline sama dia punya tujuan. Betul. Gandeng ini biar apa? Biar dia punya tujuan yang dia capai menggunakan alat si partnernya dia, which is kita. Iya. Nah itu gimana ya? Ya sebenarnya sih nggak ada yang salah. Dari ketiga cara itu tergantung DNA kita seperti apa. Okay. Ada yang merasa, wah saya nggak harus grow sampai ratusan cabang kok. Saya punya segini-segini aja cukup. Sehingga dia setahun hanya buka 1 cabang. Mengembangkan dari keuntungan profit cabang sebelumnya, dia buat buka cabang berikutnya. Oke. Oh ternyata jalan nih gitu kan, dia mulai buka lagi cabang ketiga. Wah jalan nih, dia kumpulin lagi profitnya buat buka cabang berikutnya. Sehingga kalau bicara 10 tahun, mungkin dia hanya punya sekitar 10 toko. Ada yang happy dengan cara seperti itu. Gitu kan. Oke. Tapi ada juga yang mungkin dia membutuhkan booster gitu kan, dalam bentuk amunisi berupa funding, sehingga memilih untuk melakukan exponential growth terhadap bisnisnya dengan pendanaan private investment dari venture capital, dari private equity gitu kan. Harapannya adalah tentu kalau kita melihat dari kacamata investornya, mereka invest expect-nya dapat return sekian kali gitu kan. Yeah. Sehingga kita yang ada di kendaraan bisnis yang awalnya kita sebagai owner jadi mau nggak mau ngerasa wah saya kok jadi kayak kerja di ini ya, padahal di perusahaan saya ingin sendiri. Pasti ada perasaan-perasaan seperti itu juga. Yeah. Gitu kan. Nah tapi di sisi lain benar kita mau grow udah nggak bingung lagi mana. Tapi benar kesamaan visi itu penting. Apakah mereka long term? Apakah hanya berorientasi short term yang kemudian IPO terus exit gitu kan? Tergantung juga goalnya seperti apa. Nah ada juga yang sharing is caring, bahwa memahami bahwa modalnya terbatas, ada jangkauan wilayah yang nggak bisa dikembangkan, ada orang-orang lain yang mungkin lebih memiliki pengetahuan lokal di kota tersebut, apa yang disukai oleh market, sehingga menggunakan jaringan waralaba atau franchise sebagai solusinya. Nah dengan cara seperti itu berbagi, baik dari segi potensi profit dan risknya, dan tentu saja dibarengi dengan pertumbuhan dari bisnisnya. Namun benar, kalau tidak diikuti dengan SOP, simplify menu dan lain sebagainya, potensi dikelola sendiri versus dikelola banyak tangan pasti beda hasilnya. Itu sebabnya harus disimplifikasi dan dimudahkan supaya bisnis prosesnya bisa lebih standar yang diberikan kepada konsumen. Waduh, gitu. Daging banget nih, ini semua daging guys. Bayar. Kita bikin workshop habis ini. Iya, boleh dong ya. Kita pernah kemarin bikin tuh workshop ya bareng sama Coach Yusak gitu. Sama Kang Dewa pernah juga. Sama Dodi Zulkifli, siapa lagi kita? Kita affiliate sama Pak Bi juga. Banyak dong. Yang tahun lalu kita webinar bareng ya sama Mas Dery ya. Iya. Arkom Accelerator. Bener. Iya, di situ tuh beliau juga ngejelasinnya tentang waralaba tuh tajam juga tuh. Wah gokil Mas Dery. Ini langsung kita hormat deh. Enggak dong, kebalik dong. Thank you Mas ya. Tapi kita fokus yang ketiga tadi. Fokus yang ketiga itu adalah tentang sharing dan seterusnya. Betul.
Nah artinya kita bahas mengenai si waralaba ini. Iya. Waralaba ini gimana sih? Sekarang kan mungkin masih pada bingung ya. Iya. Ada yang katanya kalau franchise ini harus terdaftar di Kementerian Perdagangan. Betul. Terus akhirnya mereka alih-alih pakai namanya kemitraan Iya. dan boleh. Sebenarnya gimana sih ini fenomenal franchise ini? Jadi franchise atau waralaba sendiri adalah definisinya sekarang sudah jelas. Kalau mereka sudah punya STPW atau sertifikat waralaba, STPW itu kepanjangan dari surat tanda pendaftaran waralaba, sudah punya biasanya logonya W, sertifikat W, itu artinya dia sudah berstatus franchise atau waralaba. Oke. Nah, Kebab Turki Babrafi salah satu yang sudah menerima sertifikat waralaba. Jadi boleh disebutkan sebagai perusahaan franchise gitu kan. Nah, namun jika ada perusahaan yang masih di bawah 5 tahun belum terbukti sustain gitu kan, itu tidak boleh menggunakan istilah terminologi waralaba atau franchise. Loh, kalau kita bilang franchise belum terdaftar di kementerian berarti bisa dituntut dong. Betul. Oh Dan iya. itu Kementerian Kemendak sudah mulai melakukan bersih-bersih itu. Itu sebabnya banyak yang akhirnya tidak menggunakan nama franchise, namun menggunakan kemitraan atau business opportunity sebelum mereka menjadi franchise sebenarnya. Karena syaratnya minimal 5 tahun dulu baru boleh mendaftarkan sertifikat waralaba tersebut. Kenapa harus 5 tahun? Bisnisnya terbukti nggak? Oh. Gitu, berjalan nggak selama 5 tahun gitu kan? Oke. Kalau udah berjalan di atas 5 tahun, berarti dia proven bisnisnya sudah bisa mengalami beberapa siklus bisnis, siklus naik turun gitu kan. Dengan tujuan yang suksesnya di copy, pengalaman gagalnya dipelajari supaya tidak terulang lagi. Gitu. Oh oke. Bedanya apa sama mitra dan si franchise ini? Yang paling signifikan deh. Nah sebenarnya begini, itu di sisi aspek ada 5 hal sebenarnya. Satu, di sisi masa waktunya minimal 5 tahun. Yang kedua adalah pendaftaran merek. Pendaftaran merek ini kan juga nggak langsung hari ini apply besok. Oh enggak. Jadi Nunggu setahun 2 tahun gitu. benar, bahkan 2 tahun gitu kan baru keluar sertifikat hakinya gitu kan. Nah, yang ketiga adanya SOP dari bisnisnya itu sendiri. Dia harus memiliki modul SOP sebagai bentuk standarisasi operasional outletnya. Oke. Nah, yang keempat ini yang penting nih, bisnisnya kenapa harus 5 tahun? Karena akan dilihat recordnya. Dia sebenarnya bisnisnya untung nggak gitu, menguntungkan nggak gitu kan. Sehingga harapannya bisnisnya untung baru di-franchise-kan. Bukan karena bisnisnya sebenarnya rugi, tapi biar untung jadi di-franchise-in gitu. Nah, itu yang dihindari sebenarnya. Yang jual gerobak itu. Ya, saya nggak ngomong lah. Tapi banyak juga teman-teman yang mulainya mungkin dari kecil-kecilan, dari gerobak, tapi karena bisnisnya mendapatkan respon yang bagus, dan akhirnya bisa naik kelas, eskalasi, dan bahkan bisa kerjasama sama institusi besar. Contohnya, Babrafi sendiri sekarang kerjasamanya sama Pertamina, sama SPBU Shell, sama Kimia Farma. Jadi di mana ada Shell, di mana ada SPBU Pertamina, ada Kimia Farma, kami sudah perjanjian induk, sudah boleh buka di lokasi-lokasi tersebut gitu sebagai salah satu trusted brand yang memang kita punya positioning gitu. Oke. Nah, ini bukan maksud gimana-gimana, tapi maksudnya saya bilang jual gerobak ini memang semua juga jual gerobak. Iya. Tapi yang disinyalir dia cuma ngidupin brandnya hanya jualan franchise saja. Iya, enggak boleh. Apalagi yang no royalty, tanpa masa kerjasama. Udah itu kelihatan banget tujuannya. Ini outletnya, ini peralatannya udah selebihnya urusanmu sendiri. Gitu. Iya itu. Tapi kalau tujuan dia adalah untuk belajar bisnis dengan modal yang tidak terlalu besar, let's say 5 juta dan sebagainya, sebenarnya itu sebagai apa ya, starting point, memberanikan diri gitu kan. Oh, saya mendapatkan paket usaha. Judulnya paket usaha. Di saat dia memulai sebuah bisnis, nggak perlu cari peralatannya sendiri, nggak perlu bingung cari bahan bakunya, dia sudah mendapatkan paket usaha yang ibaratnya dia belajar gitu. Tapi masalah urusan sukses atau enggak itu urusan dia gitu kan. Ada yang melakukan seperti itu. Nah, itu tidak bisa dikatakan franchise. Itu tidak bisa juga dikatakan kemitraan. Itu mungkin disebutnya apa ya? Penjual paket usaha kali gitu. Oh gitu. Penjual paket. Berarti bisa diakal-akal ya, starter gitu. Tapi bisa diakal-akalin dong kalau cuma gara-garanya penuntutan terjadi itu gara-gara mungkin cuma rubah nama franchise dipakai tapi ternyata dia bukan franchise. Ya rubah aja. Set. Iya. Tinggal diganti mitra. Iya. Ya, berarti Kemendak itu yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengawasi bahwa ini loh yang sudah waralaba dan ini yang belum. Gitu. Dendanya berapa? Sebenarnya pendaftarannya gratis. Oh bukan, denda ketika ketahuan kita nih franchise. Saya enggak tahu itu itu urusan Kementerian Perdagangan ya. Betul. Oh, Kemendak. Oh, ya. Itu tuh karena banyak orang tuh nggak tahu kan takutnya kan. Benar. Oke, dan bisa ditutup nggak di pertengahan jalan bisnisnya? Bisa. Oh gitu bisa, ya? Iya, sangat bisa sekali. Ada contoh kasus, nggak usah sebut nama brandnya.
Pernah dengar yang sampai disuratin di audiensi dan sebagainya, saya mendengar sih, saya pernah mendengar. Terus akhirnya? Iya, akhirnya ya bisnisnya mau nggak mau dia harus melakukan pembenahan, internal improvement di bisnisnya dulu gitu. Wow, ngeri banget ya. Iya. Mana terkait inovasi juga itu akan harus banget dilakukan, diimplementasikan ke bisnis kita. Dan gimana caranya itu bener gak sih Mas? Bisnis F&B tidak lepas dari innovation. Itu. Jadi kalau bicara agency, mungkin perusahaan-perusahaan F&B ini udah jadi agency karena tiap hari harus mengeluarkan inovasi baru. Iya bener. Dari inovasi aspek marketing, dari inovasi produk, dari inovasi tampilan, pelayanan, packaging dan sebagainya, itu setiap waktu harus selalu inovasi gitu kan. Kecepatan mana ya kecepatan sama inovasinya clothing? Nah, saya ambil contoh. Dulu mengeluarkan menu baru setahun sekali itu atau 6 bulan sekali itu sudah cukup ideal. Oke. Sekarang mengeluarkan menu baru 3 bulan sekali aja sudah terlambat gitu. Wah, ini ilmu nih. Terus gimana kita harus? Jadi harus memang punya tim R&D, tim internal yang memang tugasnya adalah melakukan validasi apa yang disukai market, meriset menu-menu apa yang bisa di launching dengan harga yang masuk, dengan equipment yang sudah ada gitu kan. Kemudian mereka bisa launch. Dan dari 10 launching misalnya, dalam setahun ada 10 produk launching, yang bisa booming 3 gitu kan, booming 2 atau 3 aja, itu udah bisa menciptakan momentum baru, udah nutupin 8 yang lain gitu. Jadi kayak prinsip venture capital juga, dari 10 investment meledak 2 udah nutupin yang lain gitu. Tapi nggak lepas dari innovation, benar bahwa inovasi itu kalau business agency adalah tugasnya menciptakan ide-ide, perusahaan F&B yang sebenarnya tidak lepas dari inovasi terus-menerus. Dan enggak juga sebulan sekali juga kali Mas ya? Enggak ya? Berapa sih idealnya? Iya, sebulan sekali. Sebulan sekali? Harus ada. Terus menu yang lainnya sebelumnya? Ya, signature menunya ada. Tapi seasonal menunya, kemudian momentum collab barunya, ya kita lihat deh McDonald sama BTS dan sebagainya. Nah itu harus terus-menerus menciptakan sesuatu yang baru. Tidak harus dalam bentuk produk, dalam bentuk kolaborasi, dalam bentuk packaging, dalam bentuk strategi marketing, campaign, itu bagian dari inovasi juga. Oke. Nah, artinya gini, yang dimaksud seperti inovasi, F&B dan seterusnya gitu ya. Kan ada tim R&D kan tadi kan? Yes. Ada tim research and development lah. Untuk meng-create menu contohnya. Betul. Dan mereka tuh amati tiru modifikasi saja. Taunya ini produk itu betul-betul diterima di pasar, di market gitu ya. Ngukurnya gimana sih dikit ya kita ke R&D deh. Jadi nggak cuman hanya sekedar bikin menu yang enak. Iya itu. Kalau menu enak pakai ingredient terbaik selesai. Iya. Enak. Tapi bisa nggak costingnya masuk sesuai target market? Berat tuh. Kalau mau yang enak kita tinggal pakai ingredient yang suppliernya nomor 1 gitu kan, bahasanya maksudnya kualitas nomor 1 dan sebagainya, yang harganya premium. Kita sajikan, enak nih, skornya pasti bagus. Tapi begitu di breakdown costingnya, siapa yang mau beli harga segini? Gitu berat. Nah sehingga PR-nya nggak cuma di sisi produk saja dengan rasa yang enak, dengan skor yang bagus, tapi bagaimana di sisi pricing juga bisa sesuai dengan target market. Apalagi kalau kita menargetkan segmentasi kelas B, kelas C, gitu kan, kelas D, menengah ke bawah, yang piramida ini paling besarnya itu yang paling bawah, gitu kan, sehingga price pasti perlu dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah ketersediaan bahan. Bisa jadi produknya adalah produk-produk yang seasonal, yang hanya ada di musim-musim tertentu. Musim mangga nih, musim durian nih, gitu kan, sehingga nggak bisa dikeluarkan kalau misalnya sedang nggak musim, gitu kan. Wah itu berat tuh, kayak begitu tuh mainnya tuh. Gitu. Nah sehingga PR seperti itu emang harus di-develop. Nah validasinya biasanya dilakukan skup kecil, bisa di beberapa outlet contoh dulu. Kalau booming baru didistribusi ke yang lain, atau lakukan aja sekarang ada sosial media, kita polling dan sampling di sosmed. Gimana respon dari netizen, itu juga sudah bisa jadi salah satu pengukur. Wah bener sih ya, fokus group discussion lah. Benar. Kita vote ya, kira-kira siapa yang ini oke apa enggak. Fenomenal yang terjadi juga kan rame ya, ini dari ice cream dari Cina masuk ke Indonesia. Top itu. Saya perlu 10 tahun lebih mencapai 1000 cabang. Ini 1 tahun men, gila. Waduh. Gila. Gokil. Mau komentar nggak Mas? Mau komentar nggak soal ini? Ya. Gini. Saya di Cibubur waktu itu dari rumah Keranggan nih. Saya kan di Keranggan Permai. Plaza Cibubur. Akhirnya gue belok kiri ke arah Citra Grand. Di sebelah kiri tuh ada di Burger King kalau nggak salah. Iya Burger King bener. Koreksi kalau salah ya. Itu tiba-tiba
menu es krimnya jadi ke depan. Wow. Soalnya jadi dia mengedepankan menu es krim. ada bukan T-banner tapi kayak e-banner gede gitu ya. Iya. Pendek gitu. Iya. Ya, level-level segini lah, atas segitiga gitu. Iya. Tahu ya? Iya. Taruh di pintu masuk mobil, which is dia Burger King di Cibubur itu di pertigaan. Oke. Ke kanan tol, pokoknya pertigaan besar lah. Iya. Di sebelah kiri. 2 outlet setelah itu ada es krim Cina itu. Gitu. Si badutnya itu. Ya sebenarnya apa Iya ya? kan? Riding the wave enggak? Iya. Abis itu es krimnya ditaruh depan. Artinya dia sadar bahwa kok tiba-tiba jadi nge-push es krim nih. Betul. Ya dong, karena fenomenal es krim di mana-mana, terus tiba-tiba dan deket juga gitu jaraknya. Iya. Maksudnya ini gimana ya fenomenal F&B zaman sekarang? Ada masalahnya nggak sih? Kan kalau kita lihat, iya kita sepakat semua orang suka es krim. Iya, oke, tahu lah ya. Kita ngomong mayoritas dulu deh. Tapi ini ada masanya atau gimana sih kok brand besar pun juga harus mengedepankan menu es krimnya jadi ada di garda terdepan gitu loh. Jadi apa ya istilahnya memang semua akan ada momentumnya. Semua akan ada seasonalnya. Oke. Jadi apa yang saat ini boom, saat ini meledak, ya kita sebagai pelaku F&B harus cerdas untuk riding the wave ke sana gitu kan. Beberapa waktu lalu boomingnya es kopi susu, tiba-tiba semua yang punya coffee shop jualannya es kopi susu semua. Betul. Beberapa waktu lalu musim minuman teh, contohnya boba, semua jualan boba gitu kan. Croffle semua jualan croffle. Nah sekarang lagi musim es krim, sehingga mereka yang memiliki sebenarnya produk es krim di produk lainnya, ya mereka nggak perlu nambah equipment lagi, tinggal ditonjolkan aja bahwa mereka memiliki varian tersebut, sehingga menunggangi apa yang sedang tren saat ini. Namun betul bahwa sebenarnya apalagi bisnis makanan pasti tidak lepas dari apa istilahnya life cycle juga. Tinggal bagaimana kita dari posisi boom pada saat sudah ada koreksi, nah kita bisa mempertahankan nggak di sini, gitu kan? Karena nah ini yang akan membuat bisnisnya bisa sustain jangka panjang. Di saat dia sudah mengalami masa boom dan begitu koreksi dia bisa bertahan, bukan semakin turun tapi dia bertahan, akhirnya ketemu titik rata-ratanya gitu. Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pelaku bisnis kuliner. Mereka tuh bukan hanya sekedar membumingkan, itu satu, itu PR dan tidak mudah. Tapi bagaimana pada saat sudah koreksi dia bisa menahan di kondisi yang ini loh market rata-ratanya yang bisa menerima produk kita. Gitu. Artinya ya karena baru setahun belum bisa berkomentar banyak, jadi belum teruji sebenarnya. Belum ya? Salah satunya Kemendak kenapa 5 tahun, karena buat mengantisipasi itu bahwa sesuatu yang naik tidak akan selalu naik, pasti ada koreksi dan bagaimana dia kita tinggal lihat apakah dia turun buyar atau bertahan di fase yang akhirnya market bisa menerima sebagai. Tapi si brand ice cream itu kan udah dari tahun 70-an bukan? Sudah cukup lama. Jadi di mainlandnya sendiri dia sudah cukup lama dalam bentuk supply resources bahan bakunya gitu kan, yang kemudian berkembang dengan menjual paket usaha tapi nggak murah gitu kan, mahal. Jadi bukan yang gerobakan masih dia bisa jual paket usaha total 800 juta nggak salah membuka satu toko gitu kan. Tapi benar bahwa itu ada marketnya sendiri dan bahwa mereka berhasil expand 1000 gitu ya dalam setahun di Indonesia dan menjadi F&B chain nomor 3 sekarang terbesar di dunia gitu kan. Itu tentu kita harus belajar juga bahwa mereka bisa begitu dan bukan American brand, karena selama ini waralaba atau franchise itu home mother-nya identik dengan American brand. Dan kita belum apple to apple dengan American brand. Nah sekarang tiba-tiba ada dari mainland China yang masuk dan bisa berkembang segitu banyak. Dan ikutan nggak menanti? Kan katanya kan kalau lagi hype itu ikut-ikutan. Es kepal dulu. Ada salah satu produk kita yang nyapi yang kita keluarin menu ice cream juga karena kebetulan memang sudah punya equipmentnya. Udah ada. Tapi dibandling ke situ. Betul. Dan bagus, works. Jalan penjualan es krimnya naik gitu kan, yang sebelumnya hanya sebagai complementary add-on aja, sekarang begitu kita jadiin menu sendiri, orang beli ya mau nggak mau kita bisnis kuliner pasti harus membuka diri kan. Betul. Dan semua yang jual minuman, semua yang jual makanan pasti ada es krimnya. Iya itu. Nah, ini kita bedah habis-habisan dulu bentar deh, Mas Hendy. Ketika ada fenomena seperti ini, es krim masuk, ya sebetulnya dari kita kecil juga udah ada es krim ya. Tapi kenapa sih bisa tiba-tiba ada sebuah brand ya mau es krim dulu, boba, teh, kopi susu ya, apapun namanya ya. Ini kan sekalian kita bahas tadi, Mas Hendy juga udah sempat nyentuh mengenai kopi susu gitu ya. Ini kan kayak semacam musim-musiman ya. Maksudnya ini
apa ya? Ada dua elemen nih. Yang pertama, apakah ini adalah ada pemainnya? Oke. Nih belum ada yang main nih kayaknya nih. Ya kan mungkin bohir-bohir atau bandar-bandar kita gas aja kali di situ ya. Biar boom aja udahlah nggak tahu lah ya. Kayak fenomena lato-lato juga sebenarnya waktu kita kecil kan juga main kan. Iya, udah ada. Udah ada dulu. Lah booming lagi gitu. Kayaknya SD gue main nih gitu. Nah, artinya ya balik lagi ke kuliner gitu ya. Terus sekarang nih es krim. Maksudnya apa sih ini fenomenal yang tiba-tiba mencuat dari sudut pandang Mas ini kan udah puluhan tahun di dunia F&B ya. Apa awalnya cuma nyoba-nyoba doang atau jangan-jangan memang ada momentum-momentum market tersendiri yang sekiranya tahun ini tahun es krim. Tahun ini manusia nih demennya dikasih teh, dikasih boba. Gimana sih ngukurnya itu? Jadi sebenarnya ada yes or no gitu kan. Jadi bahwa semua by design bisa jadi. Oke. Tapi itu akan menjadi sebuah momentum atau enggak tergantung dari market gitu kan. Jadi bisa jadi yang memperkenalkan contoh es kopi susu atau boba bukan ada pionirnya yang sebenarnya ngenalin yang memperkenalkan ke market, tapi yang kemudian take benefit dan membesarkan momentum tersebut bisa jadi brand lain atau pemain lain. Gitu. Sehingga dengan cara seperti itu harus sebagai entrepreneur kita harus membuka diri gitu kan. Jadi, wah begitu kita melihat ada potensi di bidang A yang lagi naik gitu kan dengan skala pemain yang belum terlalu besar, begitu bisa dilakukan dengan eksekusi yang lebih masif, lebih cepat, itu hasilnya bisa lebih eksponensial. Nah, tapi tidak semua yang di-create itu bisa booming juga. Artinya apa ya? Ya ada faktor kenapa duitnya kurang gede? Nggak cuma duit kurang gede aja, tapi ya terus? Ya faktor doa, faktor rezeki dan sebagainya, faktor X yang memang kita juga harus sambungkan juga gitu kan. Tapi dengan cara seperti itu kita bisa ibaratnya mengamati apa yang sedang lagi tren. Kalau kita bisa do it better, do it faster gitu kan, itu akan menghasilkan eksponensial yang lebih masif. Saya ambil contoh, nggak usah ngomongin yang lain deh. Pengalaman kita sendiri dulu. Kebab gitu ya. Kita bicara 20 tahun yang lalu. Oh itu bener deh. Di saat belum ada orang yang menjajakan kebab dan kita yang pionir memperkenalkan makanan kebab di Indonesia. Nih, pas nih sekalian saya buka ini. Oh iya bener pionir. Iya. Memperkenalkan makanan kebab di Indonesia. Nah, sehingga dengan cara seperti itu kebab bisa diterima oleh market, diedukasi dengan baik gitu. Ini baru nih. Oke, lanjut Mas. Ini saya sambil makan dulu ya. Boleh ya. Otak saya udah Anda ngomongin kebab sih. Tapi kita mendapat dua benefit. Yang pertama dan yang ya bersyukur di sisi jumlah cabang kita juga yang terbanyak mengedukasi marketnya gitu. Sehingga dapat dua-duanya gitu kan. Nggak cuma yang pionir aja gitu kan, tapi bagaimana kita bisa berkembang walaupun tidak secepat dan semasif ice cream dari China yang setahun bisa jadi 1.000, kami perlu 10 tahun untuk bisa mencapai titik 1.000 gitu. Kenapa? Karena ice cream lebih konsumtif. Mungkin begitu. Jadi ice cream mungkin lebih istilahnya lebih fast moving dan orang lebih bisa ngiler gitu. Apalagi harganya agak nggak masuk akal. Kita pemain F&B ngeliat harganya begitu lihat 8.000 bos. Iya, wah ini nggak make sense sih gitu kan. Iya, anak gue minta mulu begitu sih, tapi alhamdulillah untungnya 8.000 ya. Cuma kok bisa begitu sih? Coba deh ngomongin HPP dan ngomongin harga jual Mas Hendy. Nah, food teknologi mungkin udah beda ya. Satu dari China, satu dari Indonesian ingredient dairy ya. Kalau Indonesia kan bukan dikenal sebagai negara yang penghasil dairy. Dairy masih dari New Zealand atau Australia. Jadi bahan dasarnya aja masih kita perlu impor gitu kan. Jadi nggak bisa mendapatkan costing yang murah. Nah, tiba-tiba ada perusahaan dari China yang berhasil meng-create produk-produk dairy dengan harga semurah itu. Ya saya nggak tahu juga mereka bagaimana komposisinya, tapi bahwa mereka bisa food teknologinya meng-create sampai situ, wah itu luar biasa sih. Oh, bukan bakar duit ya? Nah, itu juga hal yang kita nggak apa-apa ngomong aja Mas. Podcast saya kok jaminannya. Bahaya juga memang. Karena kita orang F&B mungkin food teknologi aja. Amannya food teknologi. Asik, diplomatis sekali Anda Pak Guru saya. Iya kan bisa juga kan, maksudnya gimana caranya jualan es krim 8.000? Iya. Dan tuh harga end user ke customer loh. Artinya sudah ada margin 2 kali, margin buat store dan margin ke distributor dan margin pabriknya. Ada ada 3 kali step yang dilalui. Masing-masing kan harus ada komponen marginnya. Betul pasti 3 kali step. Kita hitung. Berarti cost-nya kan lebih kecil lagi. Hitung konyol aja nih, hitung konyol ya. 8.000. Kalau 3 kalinya berarti kan turun 2 misalnya. Turun 2. Masa PP 1.000 sih? Iya, masuk akal nggak?
Nggak percaya kayaknya saya. Tapi pilihannya food teknologi atau yang tadi diceritain. 1.000 nih. Ada konnya, Iya. packagingnya si merahnya itu misalnya. Ya, iya, apalagi listrik semua kan itu pakai listrik semua buat memproduce dari bahan dasarnya jadi ice cream itu. Ini ada campur tangan elit global gak sih? Udah makin-makin nih. Beliau diem aja, gue yang kena mulu ntar dari tadi nih. Canda guys. Yang di framing kan kesini. Jangan dong. Oh, apa lu aman. Banyak yang nanti belain, netizen banyak yang belain. Amin. Canda, tahu lah gue suka bercanda. Deg-degan gitu gue. Baru setahun Pak, kasih solusi Pak. Tolong Pak. Mas ini luar biasa ya. Masih konsisten ya. Thank you. 20 tahun Mas. Ya enggak mudah. Sekarang strategi kita, tahun ini kita buka 100 cabang. Tapi 100 cabang itu pun di daerah-daerah second tier dan third tier city. Jadi kayak Jawa Timur itu di Solo. Itu masih kota besar. Ini di Madiun, di Banyuwangi, Klaten ya. Tulungagung, Klaten, Kediri, Blitar, Pasuruan. Jadi kota-kota ruas ketiga yang sekarang kita lakukan ekspansi. Jadi bukan kota yang populer di sisi marketing gitu ya. Ya kita buka 10 cabang di Madiun pun gaungnya nggak bakal kemana-mana. Hanya di situ-situ aja. Tapi kita menyadari bahwa itu secara vertikal fundamental kita yang menghasilkan cash flow terbaik. Jadi ada bisnis populer, ada bisnis yang mengenerate cash flow. Nah ini kebab ini karena sudah 20 tahun mau buka di kota ruas ketiga 100 cabang yang nggak didengar siapa-siapa tapi bisa kena itu tadi. Tetap kena karena mungkin udah bertahan di puluhan tahun itu orang udah notice ya. Iya. Oh ada makanan namanya kebab. Iya. Saya pikir kebab ini Timur Tengah aja nih gitu-gitu kan. Iya. Dan kalau awal-awal langsung buka secara positioning atau mungkin secara diferensiasinya mungkin belum pernah ada di Indonesia, buka langsung kayak gitu-gitu nggak kena kali. Ada dua. Antara orang penasaran dan menerima atau dianggap sesuatu yang aneh yang wah apa ini gitu kan. Ya bukan sesuatu yang baru juga buat kita pada saat mengedukasi kebab dulu di awal-awal. Ini semacam menu musiman gitu kan. Yang ternyata kita bisa membuktikan bahwa setelah koreksi kita mampu bertahan gitu kan. Dan akhirnya kita bertumbuh walaupun slowly gitu kan. 100 cabang per tahun, 100 cabang per tahun. Walaupun harus ada yang kita off-kan karena pandemi dan sebagainya. Tapi begitu market sudah rebound, kita hanya penguatan existing aset gitu kan. Yang tadi kita tarik, kita buka lagi gitu kan. Kita bagusin outletnya, kita buka lagi, hasilnya langsung generate rupiah lagi. Iya. Saking fokus juga Mas. Berarti semua produk udah dicoba ini Mas Terry. Oh ini mah dari dulu Mas saya mah kebab Turki Baba Raffi. Boleh nih jadi BA-nya Baba Raffi Enterprise ini habis ini. Udah berewokan lagi. Wah, udah kode nih. Udah masuk nih marketnya. Marketnya udah masuk. Ngobrol nih yuk. Ada share nggak? Bisa dibicarakan. Kecil-kecil aja. Saya kan takut udah banyak ini store-nya. 1% gue ambil deh. Gila gue murahan banget. Kita bikin kasih solusi kebab gitu. Iya boleh. Wah top itu. Boleh Mas. Jos itu. Langsung deh salaman. Bismillah ya. Gue ngomongin temen nih. Kalau Mas ini gue percaya beneran nih. Yang bingung kenapa ente yang mau percaya sama saya gitu kan jadi bingung tuh. Iya. Bismillah deh pokoknya. Ini udah dingin aja kita ngobrol dingin loh guys ini. Iya, ini dingin. AC tadi ya. Iya dingin aja berasa. Soalnya kadang ya rotinya, kadang dalamnya. Iya. Apa ya? Karena simple. Sebenarnya kita beli misalnya take away. Kemudian malamnya kita simpan di kulkas nggak sempat dimakan. Besoknya kita reheat aja. Udah bisa dikonsumsi lagi. Ini produk-produk yang simplify yang memang kita mudahkan buat konsumen sehari-hari. Kadang dagingnya daging-daging yang ini tuh apa? Maaf banget. Saya nggak nyebutin nama brand. Ada kan dekat rumah saya juga begitu. Iya. Kayak sosis tapi apa gitu. Apa sih namanya daging yang gitu deh pokoknya yang istri saya makan. Olahan. Ya, lah ini mah olahan sosis. Iya. Istri tempat begitu bilangnya istri saya. Iya. Iya bener ya gitu. Banyak yang kayak begitu karena jual harga murah biasanya. Benar, dia ngerjainnya harga murah. Itu sebabnya kita harus tahu target market kita siapa gitu kan. Artinya di market kebab banyak yang jual jauh lebih murah dari kita, banyak banget. Yang kita ngelihat harganya wah kok sampai segini ya gitu ya. Artinya ya kita menjual dengan ingredient yang pas, quality yang pas yang sesuai sama target market kita. Jadi nggak terlalu overpricey banget, tapi ya enggak yang murah-murah banget. Oke. Seorang Mas Hendy melihat ini minumnya berarti nyobain yang ini dong, yang ketiga. Melihat fenomenal ya franchise cabang
Dan seterusnya artinya gini. Selain memang nanti kita mau jalan bareng sama kasih solusi kebab itu. Boleh. Udah saya. Yang berikutnya apa sih peluang untuk kedepannya? Lihat yang sekiranya ini cocok nih. Nah, kan pasti kan Anda kan tahu lah pasti. Benar. Jadi saya bersyukur Mas Dery 20 tahun ini mengalami beberapa kali siklus up and down-nya bisnis, termasuk franchise juga. Jadi saya ngalami pertama kali franchise itu barengan sama kita sebut Primagama, Johnny Andrean, terus teman-teman Rudi Hadiswarno, itu angkatan-angkatan kita berbisnis di awal. Gitu kan, akhirnya generasi 10 tahun kedua muncul ada brand-brand apotek, ada brand-brand dulu trennya mie, warung mie dan sebagainya, seperti juga booming. Lalu sekarang lagi ngetren minuman-minuman, bahkan teh dan juga ice cream dan sebagainya. Nah, semua fase ini kebetulan saya pernah berada di fase itu. Dan saya bersyukurnya ada di dua gap generasi yang berbeda. Generasi teman-teman senior yang 40 ke atas, yang mereka memiliki experience dan jam terbang. Dan teman-teman yang di usia 20-an, yang mereka masih kreatif, idenya liar dan sebagainya, tapi minim pengalaman. Gitu. Nah, bagaimana kita yang ada di posisi ini bisa meng-capture gap generation ini dan menjadikan sebuah opportunity. Jadi nggak bisa mas sekarang kita jalan sendiri lagi. Benar, kita harus bisa menggandeng dan merangkul adik-adik ini. Mereka yang memiliki potensi, ide-ide yang luar biasa untuk tetap bisa bertumbuh dan berkembang, ditambah dengan experience dan pengalaman pendahulu-pendahulunya, gitu kan. Sehingga komposisi yang balance inilah yang akhirnya bisa jalan. Jadi kalau kita tanya apa yang akan terjadi di tahun 2023, apalagi tahun depan, tahun pemilu gitu ya, yang serba tidak pasti. Gitu kan? Betul. Nah, kita harus lebih mawas diri, lebih banyak mengerem dan lebih banyak mendengarkan. Nah, sehingga kalau ibaratnya punya satu peluru gitu kan, satu tembakan, itu pastiin tembakannya tepat sasaran. Betul. Jangan sampai udah peluru tinggal satu, nggak tepat pada sasaran, ente malah dibalikin bonyok tuh sama tuh preman dan seterusnya, misalnya analoginya begitu ya. Iya. Udah nggak punya amunisi apa-apa soalnya kan. Benar. Jadi memang di tahun-tahun ini, tahun-tahun kita wait and see, kita fokus sama core kompetensi, kita fokus sama yang keahlian kita apa, sehingga kalau ada begitu ada peluang baru, partnership, kolaborasi dan sebagainya, nilai tambah kita di skill set ini akan menjadi salah satu penunjang momentumnya biar bisa bertumbuh. Wah, Nih berbicara soal tumbuh, kita lihat pertumbuhan dari brand-brand yang ada di sini ya. Sebelum habis ini saya mau nyoblok yang namanya nyapi ini habis ini. Kangen juga saya. Coba lihat. Wah, ini ke bawah dong, scroll ke bawah. Iya dong. Coba aja Mas Hendy banyak juga followersnya. Nah, coba. Gandeng Shell Indonesia, kebab Turki Baba Raffi, peluas outlet di Surabaya dan Sidoarjo. Iya, jadi setiap Shell ya? Iya, kita bisa buka. Semua udah rata? Dari ada 12, sudah 5 yang buka. Iya. Toko Wisnu teman saya tuh komen tuh. Mas Wisnu Haji. Iya. Ini SPBU Shell. Terus yang postingan sebelum ini boleh mas? Boleh. Coba lihat dong. Kita kepoin nih. Baba Raffi Enterprise apa nih? Spiritnya kita tiap bulan harus ada town hall. Kalau ibu nyebutnya town hall, kita kalau di foto-fotonya di swipe itu kita lagi ngikutin tuh tren, misalnya main lato-lato, ini juara 1 lomba lato-lato. Coba fotonya di swipe. Waduh. Jadi teman-teman lomba lato-lato. Seru banget. Apresiasi. Anak saya juga lebih jago anak saya dibanding saya. Iya. Tak-tok-tak-toknya. Aduh. Jadi ya inilah maksudnya setiap bulan kita selalu ada. Nah ini termasuk tema yang kita campaign kan tahun ini, kita siap untuk IPO. Gitu. Baba Raffi ready for IPO. Wah, ini di mana mas? Di Plaza, Baba Raffi Plaza. Main dong, besok kita undang gantian. Wah, boleh banget tuh. Kita berangkat semua pak ya? Berapa orang nih? Udah pernah belum ke sana? Host semua teman-teman tim Kasih Solusi satu kantor. Masya Allah. Ya nanti deh kita cek nih. Merahin semua. Berasa Pak Jokowi gitu. Iya, tamu penting gitu. Karena itu yang openingnya. Ini ya. Iya. Ya, di SPBU ya kita sama-sama kuning gitu kan, jadi mengkuningkan Indonesia gitu spirit. Mantep. Ya artinya apa ya, istilahnya kita dari UKM, dari pinggir jalan ya bisa dipercaya sama institusi internasional gini kan ya. Iya betul. Di Jakarta juga udah ada kan? Ada beberapa. Iya, saya ngeliat di kontainer kebab yang kayak gini, nggak tahu ya, bener nggak sih? Ada kontainer kebab, terus menanti kita masukin di Shell juga di Tomang. Itu izinnya gimana bisa masuk ke SPBU gitu? Ya internasional bos, jadi. Wah ngeri. Mainnya mau orang Amerika, curang doi. Mainnya. Gitu, ya segitulah. Bukain dong sosial medianya apa aja tuh, kita lihat proven ini udah. Paling atas. Udah proven dong ini nih.
Ini salah satu yang menanti. cepet banget 668.000. K ya. Syukur alhamdulillah. Ini Jerome yang bareng sama Jerome. Iya, Jerome 78 kota. Iya, ya 200 toko lebih. Mas, itu revenue berapa sih Mas kalau sampai 100.000 Amin, gitu? Masya Allah. Didoain sama Saya tahu nggak mau jawab pasti beliau. Amin. Nanti aja kalau udah listing. Publik. Ya kan kalau kita mau naro kan harus tahu pas mau IPO nanti berapa. NDA dulu nanti. Oh iya betul ya. Kita NDA dulu, kita lihat dalamnya ya. Kita lihat dalamnya. Tapi sebenarnya lebih ke ini ya. Saya senang buka lapangan kerja ide-ide receh. Ternyata bisa jadi ratusan ribuan cabang, bisa membuka lapangan kerja buat ribuan orang. Itu ada apa ya? Rasa puas sendiri gitu. Iya. Kepuasan saya di situ saat akhirnya ada mata rantai yang terbangun, gak cuman yang bekerja secara langsung, tapi yang indirect juga, mereka yang terlibat juga. Betul, teman-teman coba lihat angle-nya deh, gak cuma lihat dari melulu kita fokuskan sibukan diri kita untuk melihat revenue-nya dari Baba Raffi misalnya, atau mungkin Mas Hendy. Lihat sisi lainnya. Ya kan dari, gak cuma mikirin omsetnya gede banget ya, cabangnya di mana-mana. Bukan, lihat sisi lainnya apa. Ada orang jadi bekerja di situ, dia kan lapangan pekerjaan. Betul. Yang tadinya mungkin di daerahnya dia bingung mau kerja apa, akhirnya dia ditarik ke situ, membuka lapangan pekerjaan satu. Dan yang kedua, lihat mereka-mereka yang ternyata dapat pekerjaan harus menghidupkan anak istrinya. Yang kayak gitu-gitu tuh, saya support teman-teman. Nggak cuma sekedar banyak cabang, tapi kan banyak cabang juga banyak orang kan. Iya, dan supplier-suppliernya, vendor-vendor sayuran lokal. Itu akhirnya nggak mungkin begini Klaten ngambil sayurnya di Maluku kan? Iya, harus di daerah situ juga. Iya, pasti kan jadi ngebangun tuh ekosistemnya tuh. Bismillah lah, apalagi ntar ada outlet baru terus ada warna kebiru-biruan ya kan? Wih, top, langsung kita gas. Oke, siap, bismillah. Sama Mas Dery nih. Soalnya nanti kalau opening Mas Dery datang main lagi lihat Mas Dery. Udah pensiun. Ada mau tambahin Mas buat para pengusaha kita. Iya. Ya, mungkin tips and trick, ada yang baru mau memulai untuk usaha, ada yang baru mau nambah cabang. Iya. Apa mungkin tipsnya? Jadi apa ya istilahnya, nikmati semua prosesnya gitu ya. Jadi semua yang kita jalani, kita nikmati semua prosesnya, enjoy the process gitu kan. Enggak perlu terburu-buru. Jadi ya santai-santai aja. Tapi yang pasti 3 hal. Don't worry, jangan worry berlebihan. 2, no baper. Mau jadi pengusaha kita nggak boleh gampang baperan. Dan yang ketiga, nyali gitu kan, harus berani. Gitu. Wah itu tuh, ya kan percuma udah semuanya tapi kalau nggak mulai-mulai ya. Iya. Banyak orang idenya begini tapi nggak dimulai-mulai. Nah maka terus ditambah dengan ya kalau kedua orang tua masih ada, kita muliakan orang tua kita bahagiakan terus, kita minta doa terus kepada dari orang tua kita, insya Allah ya itu bekal kita juga supaya nggak cuman jalur dalam berbisnis, tapi doa-doa dari orang tua lah yang membuat itu terijabah. Betul, ridhonya Allah di situ tuh ketika orang tua kita betul-betul diangkat, dijaga dan seterusnya kan. Allah makin ridho sama kita tuh. Udah tahu ya ini jadi popcorn nih. Udah tahu, saya udah hafal banget sama produk-produk menanti ya. Udah paham dong kita. Ini kan ada tisu dan boleh tolong agak sedikit kooperatif. Senang dan nanti kan kebagian buat kontennya juga produk baru kita. Nah tuh oke. Ini begini kan. Iya. Diseruput langsung. Jadi coba ya, bismillah. Popcornnya dapat, minumannya dapat gitu. Wah. Bunyinya sampai kedengeran loh. Kriuknya. Ini ada kayak minuman ya. Ada kayak semacam iya. Karamel ya? Iya benar. Betul. Karamel, mantep popcorn guys. Karamel. Iya. Bawahnya ini apa Mas? Susu campur? Iya, itu belum tahu. Apa nama menunya? Ini juga mesti kita lihat. Oh, karamel chizu betul. Karamel chizu. Karamel chizu ya. Iya. Coba lihat fotonya dong, Sareno dan saya penasaran di situ kan. Iya. Mantep nih bro. Buka nanti. Nah, terus scroll ke bawah. Ya, menu boleh cek menunya. Iya. Menu. Yes. Wah, ngeri. Habis loh. Tadi mau buat nggak nyangka kita ngobrol ya. Iya, maaf ya Dan ya. Maaf banget. Habis loh. Maaf. Maaf banget nih Dan. Kita kirimin lagi buat teman-temanku. Enggak. Oke, kita kirimin lagi tapi pakai potong gajinya Alden nggak apa-apa ya. Oh ini ya. Yang ini mana tadi yang ini? Oh ini tadi saya minum tuh. Iya, ini tadi yang sebelumnya. Benar. Pidis ciwi, ini ciwi tea, wah top.
Wah mantap. Pokoknya sukses buat Mas Hendy. Thank you. Buat Mas teman-teman Dery. Kasih yang solusi sukses juga. Jangan lupa nonton podcastnya. Di subscribe juga. Karena saya tiap pagi bangun tidur, yang saya nggak setel TV, saya buka YouTube, yang muncul pertama feature-nya kasih solusi. Waduh, saya haru loh. Tapi ditonton nggak? Muncul doang, ntar nggak ditonton. Siapa yang udah mampir sini? Coba saya tes coba, pengen tahu. Saya bisa nyebutin 10 udah bisa. Coba, beneran. Mas Mono, Catur, James the Meat Guy. Oke. Ya kan? Terus si Rex, ya kan? Terus si Mas Rene juga bolak-balik. Oh ya. Muhammad Zahir. Muhammad Ismail Zahir. Ya kan? Iya betul. Dodi. Banyak. Banyak banget. Beneran nonton guys. Kita pikir tipu-tipu. Soalnya teman-teman kita semua juga. Ya nonton temennya doang. Mulai hari ini tolong panggil saya sahabatnya Sandiaga Uno dan Anies Baswedan ya. Yang datang udah kelasnya menteri men sama calon RI 1 men, gila. Wah digiring nih, diledekin kadrun lagi nih gue nih. Siap-siap aja abis ini diundang juga nanti. Gue harus panggil Ganjar nih abis ini. Kita kasih solusi.